wajah regenerasi. Betul, sembari kita akan menantikan kembali untuk drafting phase. Solusinya mungkin kayaknya udah main early aja nggak sih? Kayak itu sebenarnya udah dilakuin di game udah 1. dicoba sebenarnya, Cuma jujur ternyata, ya. Kenyataannya adalah memang kalau kita lihat sebenarnya Granger ini udah oke banget ternyata untuk early game. Apalagi ditaruh di area jungle dengan adanya Sky Pierce yang ditabung stacknya 2 tuh. Ya kan, stack last hit dari Grangernya dan juga Sky Pierce. ya Tapi ternyata walaupun waktu yang udah coba untuk dipersingkat oleh RRQ itu berhasil sebenarnya, tapi beberapa momen ternyata ada kejadian overextend yang membuat gerakan dari Twisted Mind itu lebih relevan untuk bermain di tempo-tempo late game. Dan chipnya ditutup. Sehingga apakah kali ini RRQ akan memotong juga rotasi macro play yang dibawakan oleh Twisted Mind. dan Twisted Mind ini membawa 2 coach dari Philippines berarti ya. Coach Lirik. Coach Lirik, melirik dulu draftnya. Iya. Wah, Dan memang kalau dilihat-lihat dari Coach Lirik tadi kan sempat ada ban ya dari first pick-nya. Cuma sekarang karena mungkin udah ngeliat kali, wah efek dari Zushi ini nggak boleh diremehkan nih. Rins langsung ditutup. Brunonya mereka nggak mau ngasih Bruno ke Skylar. tidak diberikan ke Wah, Skylar. First pick-nya apa? Yves. Iya, karena Zushi-nya ditutup kan. Di Yves-nya lebih bebas di sini sekarang posisinya. Fanny. Penny ditutup juga tuh. Iya sih. Aduh, ini High loss sih kayaknya buat Twisted Mind. karena kalau high loss Ivu PR lagi ya. Iya, itu Mike sama. Tadi kan udah kelihatan kan waktu game pertamanya dia muncul, dia bawa high loss gitu lah tiba-tiba. Nolan lagi Hoda. Wih, langsung gitu. Enggak ya? Enggak terburu-buru ya. Iya, kayaknya nggak boleh buru-buru dulu sih. Yap. Tapi dengan adanya Yves ya, aku merasa walaupun tidak ada Matilda, di sini masih ada kemungkinan kalau RRQ itu bisa membawakan hero-hero yang nantinya akan bermain dengan area of effect sih. Kayak Gatot Kaca Rom gitu ya. Gatot Kaca Pindah ya. ada. Iya, di Roamer, jadi bukan di EXP lagi kan. Wah, Joy dan high loss. Sekarang lagi mikirin nih, gimana caranya agar bisa langsung ke belakang atau menghindari Joy-nya. Beatrix kah mungkin? Beatrix Shift bagus kok. Kaca Beatrix. Aja Beatrix. Wow. Harus jangan buru-buru. Guard Kaca tadi ya, kalau kita mention dan Suyo. Abis ini Beatrixnya kena ban sih harusnya ya. Beserta Moskov yang udah diambil, Beatrix ban. Should be. Harusnya. Kalau selama misalkan Beatrixnya bareng sama Chu juga harusnya nggak ada masalah sih. Jadi nggak perlu ada Kaja gitu kan. Ya, tapi Beatrix dulu pasti. Cuma kalau Kaja tuh kayak mastiin aja nantinya Joy-nya ditangkap dengan mudah. Oke. Tapi harusnya Beatrix di ban ya sama Twisted Mind. Kalau enggak ya bisa jadi opsi yang terbaik juga. Oh no. Lah. Ya, tidak. Tidak. Kita lihat aja nanti apa yang bakal disediakan sama Coach Lirik. Kita bergerak menuju ke momentum late game ya. Karena kalau dilihat dari Suyo nih hero yang kalau ngomongin objektif ya Ul ya. Apalagi objektifnya lawan Joy. Aku rasa kayaknya dia tuh yang paling benar-benar bisa diuntungkan gitu loh, apalagi untuk early game seperti ini. Ya. Obvious. Tapi kalau ngelihat head to headnya sebenarnya Joy ini lumayan bisa ngelawan Suyo. Terus Suyo kan arah gitu kan, bisa di. Ya sebenarnya pedang dua sisi lagi sih. Iya sih. Kalau emang Joy-nya bisa langsung ke belakang ketemu Suyo itu PR. Tapi kalau enggak juga ya bakal jadi keuntungan buat si Suyo-nya kan. Yep. Tapi untuk kelas Ben ini Nih masih tanda tanya juga sih. tanda tanya. Oke. Mau ngincar ke arah gold lane-nya kah? Harit? Gold lane? Harit Yves kan sering banget kita lihat jadi combo kan? Kalau Harit aku malah merasanya boleh sih buat menangin early lawan Moskov dan Joy juga kan. Tapi Beatrix sih kayaknya best option ya. Beatrix lagi. Atau Lunox. Oh, Claude ternyata. Hero power dari Skylar. Blazing Duet. Oke. Pertanyaannya dengan adanya Joy di sini, apakah hero lama dari Idok akan muncul? Tapi Hylos sih lawannya agak berat sebenarnya. Apa tuh? Ruby. Ruby. Aku mikir di Ruby sih. Karena Ruby di sini bisa menjadi jawaban ketika Joy ingin melakukan Rhythm of Joy. Ya. Dan dengan adanya Round Wolf King ya dia bakal menghentikan juga kan efek tersebut. Good sisi sih. Gitu. Ya, dan Loi di ban terlebih dahulu. Nah ini good band juga sih sebenarnya. Karena dengan bermain chip ya berarti ada kemungkinan tim yang dilawan itu juga bermain Luoi. Main tele-tele ya. Ya main teleportation. Yap, oke. Mid lane-nya belum kelihatan kali ini dari Twisted Mind yang udah pasti.
kalau mau main range lagi, sebenarnya tadi juga kita udah ngeliat ada Varsha ya yang diambil. Jadi kayak kalau mau main aman ya Aurora nggak sih? Oh, karena ada 2 frontline ya? Iya, karena kalau misalkan main Varsha cancellationnya bakal mudah banget ke belakang nanti Gatot Kaca. Oke. Vexana kalau nggak. Vexana untuk mengganggu lini depannya dari RRQ. Masih banyak banget opsi yang bisa dibawakan juga sama Twisted Mind. Aku bahkan merasa kalaupun mereka membawakan Aurora bakal jadi pick yang stabil. Purple Dragon is Tapi ready. ternyata mereka memilih ke arah Deny kah? Deny kayaknya. Oke, ini, Aku nangkapnya cuma Deny di sini. ini harusnya cowok buat troll ya. Kemungkinan Iya. Hylos-nya bakal di mic sama. Atau jangan-jangan kayak ada perubahan sedikit gitu loh. semenjak Iritel. tadinya. Iritel sekarang. Bakal diamankan. Oh ini perdana ya, Iritel muncul di M-Series, di M6 maksudnya. Mhm. Oke. Sebenarnya biasanya kena Ruby itu dia. Ah, itu kan baru saya ngobrol soal Ruby kan. Iya. Bener ternyata. Ya, Untuk- sisi yang gak terlalu gede tapi continuous. Continuous dan dia bisa nge-stop Joy. Ya. Ini bakal jadi bagus banget kalau misalkan Joy-nya benar-benar masuk dalam timing di mana Ruby-nya benar-benar bisa memegang kendali penuh atas Joy-nya. Ini kayaknya best untuk mid lane antara Vexana atau Aurora sih, stopper lagi. Kayaknya kalau main kayak match yang jarak jauh kayak Varsha. Tapi malah bahaya sih kalau kayak Parsha gini. Ya makanya mendingan Aurora atau Vexana. Iya. Nah, kayak ada Gatot Kaca gitu kan. Kayaknya nggak fine-fine aja sih. Oh, Valentino lagi jangan-jangan. Atau Calvin. Iya bisa jadi Calvin tuh kayak dari tadi ya? Dia tuh kayak nggak yang Cecilian. banyak banget ininya. Dan Presence-nya. kita melupakan Cecilian-nya untuk Hero late game lagi. Waduh. Masih dengan tempo yang sama, masih dengan waktu yang sama. Twisted Minds ingin menunjukkan bahwa mereka adalah raja late game. Mereka ingin menunjukkan bahwa late game adalah momentum bagi mereka. Dan kali ini RRQ, apakah mereka bisa menjawab bagaimana early game, tempo cepat yang harus menjadi jawaban bagi mereka. Karena sesaat lagi kita akan berada dalam game kedua dari Best of 3 Series. Yap. Nah ini match point masalahnya ya. Match point. Walaupun siapapun yang kalah di match ini tidak akan tereliminasi. Masih Betul. tetap bisa berjalan di Swiss stage-nya. Masih aman. Walaupun memang harus tersungkur ke pool 2-1. Mhm. Tapi ya ini match point untuk Twisted Minds dan RRQ Hoshi. Mereka harus bangkit. Mereka harus bisa mencuri 1 poin terlebih dahulu untuk membawa ke game yang ketiga nantinya. Let's get it into the land of dawn. Ini dia game kedua. Poin pertama sudah diambil oleh Twisted Mind. Dan apakah kali ini jawaban dari Ruby terhadap Joy akan bisa terlaksana dengan maksimal? Let's see. Di game yang kedua hopefully akan menjadi satu sama dan menuju ke game yang ketiga untuk RRQ Hoshi. Alright, dari segi pola farming ini terlihat ya Hoda punya keunggulan tersendiri juga untuk bisa move dengan cepat plus dengan temporal rain yang tetap di bawah. Kita perlu ingat ini akan membuat cooldown-nya akan semakin cepat lagi, apalagi kalau kita tahu ya skill 1 dari Joy ini juga udah dipercepat terkena buff yang akhirnya bisa dimanfaatkan pula. Kali ini Idok akan memberikan sedikit pressure-nya, presensi juga menuju ke seorang Hoda. Ada sedikit pencurian yang bisa dilakukan pula, kali terangkat dengan ada satu buah jet kudo dari troll. Terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi Flicker memang bisa menyelamatkan, tapi sebuah informasi yang cukup mahal pun berhasil untuk didapatkan. Evil Queller berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit pencurian terhadap adanya Kramer di arah top lane juga. Dan sementara ini Twisted Minds kembali akan bersabar untuk bisa membawa ini ke arah mid to the late game nantinya untuk bisa mendapatkan power spike dari Sano dan juga Kavin. Sementara Hoda ini dengan banyaknya pencurian-pencurian yang dilakukan oleh RRQ Hoshi membuat dirinya pun semakin tertahan di level 3. Belum punya electrifying beat. Dengan sesaat lagi pun Evil Queller gagal ternyata untuk bisa melakukan pencurian untuk kesekian kalinya. Sementara di area top lane 1v1 situation kembali terjadi dan bahkan adanya Force of the Queen berhasil untuk bisa memberikan sedikit dealing damage, namun Sano masih punya satu buah Spear of Misery memberikan efek knockback-nya terlebih dahulu. Namun Turtle sudah muncul, setup telah dilakukan juga. Turtle-nya udah dilirik-lirik sedikit oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan dan kontes yang bisa dilakukan oleh Twisted Minds. Terpaksa kali ini hanya merelakan saja terlebih dahulu dan trollnya pun masih tertahan di level 3
belum punya The Way of the Dragon, tapi kali ini inisiasi kembali dilihat dengan adanya satu buah Electrifying Beats yang telah aktif, namun sayangnya masih belum ada dealing damage lagi yang bisa disumbangkan oleh Twisted Minds, sehingga tidak ada teamfight lanjutan dan belum terjadi first blood sejauh ini. Masih aman-aman aja, RRQ Hoshi pun masih leading the gold. Dengan turtle satu yang didapatkan dengan secure juga Soul Saver. Ini adalah alasan kenapa RRQ bisa dengan mudahnya juga bisa mendapatkan turtle tersebut. Zoning outnya juga nggak main-main. Sekarang dengan level 4 dari Idok, dia bisa melakukan inisiasi dan troll. Gak mudah loh untuk bisa menangkap dengan The Way of Dragon. Yap, Electrifying Beats ke-trigger juga, tapi nggak masalah, harusnya dengan cooldown yang cukup cepat. Sehingga kali ini, dengan adanya satu buah Donran polisi dari belakang, tertangkap sudah Kavin dengan satu Donran Wolf King dan juga Ammo Vended yang tepat. Bahkan Flicker tidak membuat dari Kavinnya pun selamat. Tidak ragu-ragu langsung menggunakan satu buah Ammo Vended dan Skylar bermain galak di bagian top lane. Yap, itu dia. Dengan adanya heavy crossbow juga. Dan troll kali ini Flickernya bisa dihindari dengan cukup manis. Kali ini sprint telah di pop up oleh Skylar. Itu dia. Membuang satu flicker yang manis dari troll. Sehingga tidak akan ada gerakan inisiasi cepat. Iya. Kavin again menjadi korbannya dan Hoda tertinggal sendirian dan bahkan gak bisa kemana-mana lagi. Donran Wolf King Vended, itu dia jawaban atas Joy yang sulit untuk bisa ditangani atas kelincahannya. Mini stun dari Donran Wolf King dan sekarang Setsujin mencoba untuk melakukan gerakan invade. Oke, Sano sudah mulai berpindah posisi dengan adanya Spear of Destruction dan Purple Buff dari Hoda berhasil untuk dicuri. Dairen tertinggal sendirian, masih tertangkap lagi dengan adanya bad fist dari arah belakang. Dairen gak punya Avatar of Guardian dan sehingga Dairen pun berhasil untuk dihilangkan. Dengan Ghost Pathway telah di-pop up juga, namun kali ini satu buah Jet Kundo membuat dari Idok pun satu persatu dipanis dan Riz akan ditarget lagi Sangon Kau dan bahkan Urban Population dari belakang. Kavi terjebak again. Harusnya bisa dihilangkan untuk ketiga kalinya. Tumbang 3 kali untuk Cecilian. Ini bakal menjadi dampak yang positif. Sementara Skylar di bagian top lane berhasil untuk mendapatkan platingan secara maksimal. Tapi Skylar sepertinya akan tertangkap, tapi masih ada Haskell. Iya, dan itu dia. Haskell yang membuat dirinya sedikit dia bertahan. Tapi masalahnya dua pemain yang hadir dari Twisted Minds buat dari Skylar pun tidak bisa kemana-mana karena sprintnya juga dalam keadaan cooldown. Miss the timing. Kalau ada shield dari Turtle, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Iya. Mungkin akan ada trade dan Sano mungkin bisa ditumbangkan, tapi sayangnya sedikit lagi waktu. Ternyata Skylar harus ditumbangkan terlebih dahulu. Hoda yang memilih point kill over Turtle objektif. Sekarang Hoda mengamankan Genius One langsung untuk Joy-nya. Sementara untuk Idok, dia masih mencoba untuk mencari screeningnya untuk Chow dari Troll. Dia tidak ingin Trollnya nanti bisa mendapatkan momentum ketika ready kembali dengan adanya Flicker The Way of Dragon, karena itu akan menjadi ancaman. Yes. Itu dia Flicker The Way of Dragon yang sudah mulai mengancam keberadaan seorang Riz. Flicker dikeluarkan dari manipulation, terpaksa harus tercancel kali ini. Trollnya pun berhasil dihilangkan, tapi lihat bagaimana main sama double kill ditabung oleh Skylar. Dua pemain dari Twisted Minds yang hilang tanpa adanya pertukaran. Thanks to Revitalize dari Dairen, Rins pun tidak tumbang. Dan kali ini di cover dengan cepat. Dengan adanya auman dari pria misterius, double kill pun diamankan. Sehingga membuat early gamenya semakin lebih manis lagi bagi RRQ Hoshi. Oke. Dan ini dia continuous sisi power yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Dan ini akan semakin sulit lagi ya pastinya untuk Hodanya bisa bergerak. Tapi 1v1 situation. Ada Electrifying Beats yang telah di-pop up juga kali ini. Rhythm of Joy-nya dibalaskan keadaan dan Hoda HP udah gak terlalu banyak. Ada backupan yang dilakukan. Terlambat sudah solo kill terjadi di tangan Setsujin. Terpleset sedikit dari Hoda. War nice kill, solo bahkan dari Setsujin. Ketika ada turtle yang up, ini bakal jadi perfect turtle untuk RRQ seharusnya. Terbuka sekali kesempatannya walaupun tidak ada retribution, tapi masih ada zoning out yang bisa dilakukan oleh Dairen dan juga Idok di bagian top lane River. Yap, Sanguin Claw mencari lagi, itu dia targeting karena seorang Riz, tapi reward manipulation tepat waktu. Avatar of Guardian telah dibentangkan juga, tapi lihat bagaimana kali ini trollnya akan membuang waktu terlebih dahulu agar tidak ada pengejaran lagi yang dilakukan. Tapi troll masih bisa selamatkan, satu hit terakhirnya lagi. Jet Kundo, Shunpo dan bahkan troll berpasrah sudah. Oke, tapi top lane Setsujin sendirian. Tertangkap sudah, shutdown didapatkan di tangan dari Kavin. Last hit dari Bad Impact. Oke. Trade yang menurutku cukup merugikan bagi RRQ walaupun dapetin perfect turtle. Tapi setidaknya invade. Apakah ini akan langsung diluncurkan serangannya?
agar nanti Joy-nya tidak mendapatkan purple buff. Sehingga level dari Setsujin akan semakin lebih jauh lagi menuju ke 4 level seharusnya. Harusnya ya, tapi Memo, Rins dikasih. Yap, itu dia. Gak masalah. Karena ternyata Hoda tidak memilih purple buff. Hoda Iya, memilih untuk hancurin turret. Dan Setsujin akan mengambil purple buff-nya, meninggalkan level dari Hoda lagi semakin lebih jauh lagi. Apakah Setsujin akan mendapatkan level 15-nya dengan instan? Karena sekarang dengan solo kill yang barusan terjadi di bagian bottom lane tadi, ketika Hoda melawan Setsujin itu sangat berdampak sekali bagi level dari kedua jungler. Tapi tinggal menunggu Hodanya nih. Hati-hati dengan Hoda ketika sudah memiliki Winter Crown, dia akan sulit untuk ditangkap. The Way of the Dragon sendirian, Hoda akan mencoba untuk bangkit lagi. Setsujin yang akan ditarget, Electrifying Beam satu yang terakhir. Hoda mendapatkan poin killnya, walaupun kali ini pun Hodanya masih bisa selamat, dibantu dengan Glorious Path Away dari Mike Sama. Tapi 1v1 situation, Sanonya masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Dan satu buah Abyss Walk membuat dari Sanonya pun selamat atas kejaran seorang Skylar. Skylar lagi dengan burst damage critical-nya. Ini benar-benar mengancam untuk Sano. Tapi Kevin masih belum tertangkap lagi. Dia memang sudah tumbang 3 kali ult di early game. Tapi sampai saat ini dia masih farming. Sampai saat ini dia masih bisa mendapatkan stack demi stack untuk Cecilion. Semakin lama game berjalan akan semakin lebih mengerikan karena Cecilion akan lebih nge-spam. Dengan mana pool yang dia miliki, Lord akan muncul di bagian top lane. Lagi-lagi purple buff-nya akan direlakan begitu saja agar Hoda tidak terjebak dengan push camp yang bisa terjadi di bagian bottom lane. Yap, Malphite Gun dikantongi oleh Skylar akan Lihat semakin jauh lagi juga dari segi range-nya. Penetration ditambahkan, tapi sepertinya dengan adanya Comet langsung menuju ke arah seorang troll tertangkap dengan ammo pendek tepat waktu. Trollnya pun gagal untuk bisa memberikan inisiasi sehingga kali ini Glorious Path Away telah dibentangkan kembali. Hodanya akan mencari seorang Skylar, tapi Donran Wolf King menyelamatkan nyawa dari Skylar. Mike Sama akan menjadi target utama di lini paling depan. Revitalize di pop up, tapi Mike Sama satu yang terakhir. Gak bisa kemana-mana karena killing spree pun sekarang sudah didapatkan oleh Skylar. Free Lords karena targetnya adalah hero dari Twisted Minds. RRQ Hoshi akan mendapatkan Lord ini secara gratis dan Kevin terjebak di sana. Coba udah dikejar dengan adanya conceal play, tapi tidak ada gerakan lagi. RRQ menolak overextend, tapi Oda. Wah, ini positioningnya ketahuan sih. Hati-hati kalau Oda ketemu sama Idok. Itu dia. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang. Gak bakal ada Rhythm of Joy juga yang bisa dilakukan. 4 dash-nya akan dihentikan begitu saja. Troll. Yap, ini udah jadi makanan aja sih troll harusnya ya. Ditrigger terus ya. Iya, yang penting Ammo Vendor ini kan cooldown-nya nggak nyampe 20 detik harusnya. Bisa di spam tentunya. Dan jangan lupakan juga bahwa di sini permasalahannya dari Twisted Minds ada di Hoda yang tidak ketahuan, tapi damage dari Setsujin begitu menyakitkan. Oke, Hodanya mah bisa kabur juga dengan Electrifying Beam yang telah di pop up. Marksman Trinity selesai di menit ke-10 untuk Sano. Tapi masalahnya adalah apakah ada space yang bisa diciptakan oleh Twisted Minds juga. Karena Glorious Path Away telah dibentangkan kembali dari arah belakang. Base Fist-nya di pop up. Dengan satu buah real manipulation memberikan satu buah zoning out. Mega kill ditabung oleh Rins. Dan membuat kali ini pun satu base turret di arah tengah sudah terekspos dan bahkan pasifnya ke trigger. Yif dari Rins benar-benar berada dalam keadaan yang sangat safe sekali di belakang. Tapi tetap bisa memberikan pressure dengan real world manipulation. Lord akan merging karya bottom lane dan dipaksa untuk dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Godlink masih bertambah. Ammo pendek dari Idok berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah troll lagi dan lagi. Lordnya sudah mulai masuk, ditabrak dan bahkan Setsujin mendapatkan kejadian Kevin dan RRQ Hoshi menyamakan kedudukan. Ini dia game cepat ala RRQ Hoshi. Game tanpa ragu, game terus maju, dan game tanpa ragu. Endgame langsung tercipta dengan hanya modal 1 Lord saja. Dengan adanya Bruno yang di-ban oleh teman-teman dari Twisted Mind, membuka adanya Irithel dengan hero critical damage, dengan hero berserker Fury Haskell. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga. Satu lagi momentum bisa berada di tangan dari RRQ Hoshi dan menuju ke knockout stage. Dan itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan adalah jangan ngasih late game. Let's go, jangan kasih late game karena late game akan menjadi kandang yang sangat-sangat nyaman bagi Twisted Minds. Itu dia, dan Idok dengan Ruby-nya akhirnya kembali muncul. Udah diduga-duga nih, ada Joy nih. Dan Gak akhirnya mungkin nih. sebenarnya bukan cuma hanya sekedar untuk ngeberhentiin Joy-nya. Tapi trollnya ini juga selalu dibuat gagal inisiasinya karena
ya dia kan tipis. Sama Vayne terus-terusan dikeluarin. Bener, apalagi kalau misalkan belum kelihatan nih ya kan. Pasti Idoknya bakal nahan gitu loh. Yes. Biar nanti Rhythm of Joy-nya benar-benar bisa ketahan dan nggak ada electrifying beats. Dan Rins ini emang bertanggung jawab banget first pick Yves. Berkali-kali dia bisa dodging atas The Way of the Dragon dengan Iya, dia langsung timingnya pas banget sih. Dia tahu kalau Reverse misalkan Situation. sekarang efek knock up airborne kan sedang berada dalam keadaan diturunkan sedikit ya. Jadi tentu ada kemungkinan dia bisa menggunakan real world manipulation sehingga tidak ada yang namanya The Way of Dragon terhadap Eve-nya. Yes. Dan selalu punya posisi yang aman. Itu sih. Kotak real world manipulation ini benar-benar kayak absolut banget. Kavin kena, pokoknya troll kena di depan, siapa lagi Mike sama nggak bisa pulang. Pas dia udah selesai dengan adanya satu buah wishing lantern, nah ini nih yang menjadi juga alasan kenapa hero-hero depannya gampang banget untuk bisa dilumat habis. Yes, itu dia. Satu sama yang sekarang dimiliki oleh RRQ Hoshi, berarti untuk game yang ketiga nantinya akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Udah pasti. Satu, jadi kayak best of one jadinya. Jadi kayak best of one lagi, tapi yang paling terpenting adalah karena temponya RRQ udah kembali. Tempo early game, tempo yang tanpa ragu, tempo yang maunya tabrak aja ya kan, apalagi dengan hanya modal Lord saja nih. Mereka langsung bisa mendapatkan gamenya. Sehingga ini benar-benar menjadi keuntungan yang begitu berlimpah. Karena bisa kita lihat nih dari item build dan juga emblemnya akan ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Terutama bagi kedua gold laner seharusnya. Karena walaupun udah ada item Trinity, Attack Speed, Marksman, tapi memang kenyataannya Skylar sudah memiliki 4 item dengan komplit kali ini. Ada Windtalker dan juga ada satu buah item Malefic Gun. Iya, Windtalker-nya itu ya, yang akan menambah lagi dia movement, sprint. Ya kan kalau Tadi kayaknya ganti ya, tadi ada sempet, belum Great Dragon Spear itu game sebelumnya, lupa. belum. Ini masih 11 menit, 11 angka cantik. 11, bener juga ya, kayak skinnya Nolan. Iya. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong soal Joy ya, walaupun di sini Joy-nya punya Holy Crystal, tapi apalah daya gitu loh. Ada Radiant Armor 2 bahkan, satu dari Dairen, satu dari Idoknya sendiri. Dan memang untuk ngomongin Setsujin, dia udah punya Blade of Despair, makanya tadi pas kena ya targetnya ke arah dari mungkin Troll atau kena ke arah Hoda, damage yang dihasilkan tuh akan sangat-sangat tinggi sekali sehingga membuat burst dari Soul Saver-nya bisa lebih online. Yap, oke. Dan untuk sekarang ya, dari kedua belah tim dengan game time yang cepat, emblemnya juga ini dioptimalkan dengan Fatal, Master Assassin. Ya berbeda ya, kalau Sano di sini masih dengan basic common emblem, masih dengan quantum charge-nya juga, plus ada Trill di sana yang terselip. Namun dengan membawa ke arah Swift juga nih Setsujin. Dan bahkan Rapture dari Rins yang ngebuat dia bukan cuma sekedar ngasih zoning, bukan sekedar ngasih poke juga, damage-nya juga kerasa. Wah ini kalau buat sekarang lihat dari posisinya ya 13-5 emang secara point kill nggak bakal begitu adil. Pemotongan waktu dari RRQ benar-benar begitu solid. Mereka nggak mau ngasih celah sama sekali, mereka mau main instant end game. Dan memang tujuan dari RRQ adalah mereka ingin menciptakan momentum-momentum early game agar nantinya late game itu tidak terjadi untuk Kavin. Yes, dan wow, kalau kita lihat ya damage dealt-nya ini tertinggi ada di tangan Setsujin, Rins, dan Skylar yang saling membagi. Berarti mereka membawakan teamfight yang sangat-sangat solid. Mereka sharing juga untuk delivering damage-nya. Sementara berbeda dengan ada Twisted Mind yang damage-nya juga sangat-sangat minim. Bahkan setengahnya aja nih untuk Joy, untuk Cecilian-nya juga, Sanonya juga yang lebih sering berkutat di area laning terlebih dahulu. Dan ya, Troll beserta Mike sama-sama menahan damage dan TTM, tebak-tebak MVP by GoPay. Aku sih kayaknya ke arah Rins. Aku Rins sih. Ya, Rins Tapi aku Idok sih. online banget. Ya kalau Idok bisa dibilang jadi kayak most valuable player yang dari versi picknya. Tapi Rins tetap dengan bagaimana cara dia positioning, nge-cancel juga The Way of the Dragon. Bahkan beberapa kali dia menciptakan sebuah ruang ganking yang sangat-sangat membuat nyaman Skylar-nya ya. Agar nanti space-nya tuh tertuju kepada mid laner-nya. Itu adalah Rins sendiri. Sehingga nanti nggak ada The Way of Dragon untuk sang gold laner. Ya, dengan area of effect yang besar, dengan adanya satu buah wishing lantern juga menjadi jawaban di saat ya Hylos pun bisa dilumat dan kita akan mengintip sedikit dari segi highlightnya. Oke, highlight MVP. Beberapa kali kita bisa menciptakan ya. Akan melihat bagaimana Rins yang menyelamatkan dirinya sendiri dengan timing yang selalu tepat waktu.
Dan kayak nggak pernah miss positioning juga sih kalau dari Rinsnya. Walaupun dengan setengah darah dia masih punya reroll manipulation. Berapa kali bahkan dia repositioning dengan adanya reroll manipulation. Dan bahkan menciptakan sebuah ruang agar Skylar-nya lebih bebas ketika ingin deliver damage. Dan tidak kehilangan Rins sama dengan berarti RRQ menjaga tabungannya nih Ul. Karena kalau ada shutdown, nah itu bahaya tuh buat RRQ-nya sendiri. Yap. Ya walaupun shutdown-nya sempat terjadi di bagian top lane ya, didapatkan Calvin, Setsujin yang menjadi satu pertukaran tersebut. Tapi setidaknya karena memang di sini Rins yang berperan penting untuk bisa mendapatkan banyak poin kill, jadinya ya RRQ kayak lebih aman posisi.